Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Osep Yasir. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal uji kompetensi keperawatan jiwa. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya ya teman-teman. Masalah kesehatan jiwa ini terbagi dari beberapa permasalahan ya teman-teman ya. Di sini yang pertama itu perilaku kekerasan, halusinasi, risiko bunuh diri, waham, isolasi sosial, defisit kuatan diri, dan harga diri rendah. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan halusinasi ya teman-teman. Halusinasi adalah gejala gangguan jiwa berupa respon panca indera, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengecapan terhadap sumber yang tidak nyata. Nah, adapun jenis-jenis halusinasi di sini ada 5 ya teman-teman. Yang pertama, halusinasi pendengaran. Biasanya ditemukan pada data objektif seperti bicara atau tertawa sendiri, marah-marah tanpa sebab, menyedengkan telinga ke arah tertentu, menutup telinga. Dan adapun data subjektif yang ditemukan biasanya mendengar suara-suara atau kegaduhan, mendengar suara-suara yang mengajak bercakap-cakap, dan mendengar suara menyuruh melakukan sesuatu. Dan adapun jenis halusinasi penglihatan biasanya ditemukan di data objektif, yaitu menunjuk-nunjuk ke arah tertentu, ketakutan pada sesuatu yang tidak jelas. Dan data subjektif yang ditemukan melihat bayangan, melihat hantu atau monster. Dan jenis halusinasi selanjutnya yaitu penghidup, di mana seperti sedang membawahi bau-bauan tertentu ya, atau bisa juga data objektif yang ditemukan itu menutup hidung, dan data subjektif yang ditemukan biasanya membawahi bau-bauan seperti bau darah, urin feses, kadang bau-bau itu menyenangkan. Nah, selanjutnya jenis halusinasi pengecapan. Biasanya data objektif yang ditemukan itu sering meludah atau muntah. Nah, data subjektif yang ditemukan biasanya merasakan rasa seperti darah, urin, atau feses. Dan yang terakhir ya, jenis halusinasi perabaan, di mana biasanya data objektif yang ditemukan ya, yaitu menggaruk-garuk permukaan kulit, dan data subjektif yang ditemukan yaitu biasanya mengatakan ada serangga di permukaan kulit, merasa seperti tersengat listrik. Nah ini teman-teman, macam-macam jenis halusinasi ya, halusinasi pendengaran, penglihatan, dan yang lainnya. Dan adapun data-data ya, data-data yang akan ditemukan pada jenis halusinasi ya. Dan di sini teman-teman harus bisa membedakan ya, mana jenis halusinasi pendengaran, halusinasi penglihatan, ataupun yang lainnya. Jadi teman-teman di sini wajib hafal dan wajib bisa membedakan masalah ini halusinasi. Nah, halusinasinya masuk ke mana ya. Jadi teman-teman harus bisa. Oke. Adapun perencanaan dan pelaksanaan halusinasi, di sini yang pertama mengidentifikasi jenis, frekuensi, isi, waktu, situasi, dan respon halusinasi. Nah, jadi pertama teman-teman harus identifikasi ya. Tapi dahulu identifikasi jenis halusinasinya itu masuk kemana ya, frekuensinya berapa kali, isinya apa ya, waktunya kapan, situasi dan respon halusinasi. Nah selanjutnya setelah kita identifikasi, maka setelah itu kita mengajarkan pasien cara menghadapi halusinasi. Nah, setelah kita mengajarkan cara menghadapi halusinasi, selanjutnya kita melatih pasien mengendalikan halusinasi dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain. Setelah itu, setelah kita mengajarkan mengendalikan halusinasi dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain, kita
melatih juga pasien mengendalikan halusinasi dengan melakukan kegiatan ya. Nah, setelah itu yang terakhir kita mengajarkan untuk melatih cara minum obat secara teratur. Nah, itu perencanaan pada halusinasi. Sekarang diagnosa keperawatan dengan masalah waham. Oke. Nah, waham ini sendiri ya, keyakinan pribadi berdasarkan kesimpulan yang salah dari realitas eksternal ya. Jadi, waham itu suatu keyakinan ya pada pribadinya itu sendiri. Nah, namun dengan keyakinan itu sendiri bahwa eh, apa dengan kesimpulan atau realitas yang salah seperti itu teman-teman ya, tidak sesuai dengan realitas. Nah, waham juga diartikan sebagai keyakinan yang salah dan dipertahankan secara kuat ya. Jadi keyakinan itu diyakini oleh pribadi ya atau individu itu sendiri dengan dengan pertahanan yang secara kuat ya, terus menerus meyakini itu ya, namun tidak sesuai dengan kenyataan. Adapun macam-macam waham ya, di sini waham kebesaran di mana individu meyakini bahwa ia memiliki kebesaran atau kekuasaan khusus ya. Diucapkan berulang kali tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Contohnya di sini, saya ini pejabat ya, atau saya punya tambang emas. Nah, di sini pribadinya itu meyakini ya bahwa dia itu seorang pejabat ya. Nah, ini diyakini secara kuat ya, diucapkan berulang-ulang dan tidak sesuai dengan kenyataan gitu ya. Kenyataannya bukan pejabat seperti itu. Ini masuk ke waham kebesaran. Dan selanjutnya waham agama. Nah, di sini individu memiliki keyakinan terhadap suatu agama secara berlebihan ya. Nah, ini contohnya kalau saya mau masuk surga, saya harus memakai pakaian putih setiap hari. Nah, ini juga pribadinya pada individu itu sendiri meyakini ya bahwa 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 eh, kalau mau masuk surga itu harus memakai pakaian putih setiap hari. Nah, ini kan dia itu meyakini dan adanya pertahanan dalam keyakinan itu sendiri ya. Nah, dengan tidak sesuai dengan kenyataan gitu ya. Nah, ini masuknya ke waham agama. Oke, selanjutnya waham somatik. Nah, di sini untuk waham somatik, individu meyakini bahwa tubuh atau bagian tubuhnya terganggu atau terserang penyakit. Nah, di sini contohnya saya sakit kanker. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya untuk perbedaannya. Nah, untuk waham somatik itu sendiri di sini dari contohnya, jadi si pribadinya itu, si individunya itu ya atau pasien itu sendiri meyakini bahwa dia itu sedang sakit kanker ya. Nah, namun dalam pemeriksaan laboratoriumnya dalam kenyataannya tidak ditemukan tanda kanker. Nah, ini masuk ke waham somatik. Oke, selanjutnya waham nihilistik. Di sini kalau waham nihilistik meyakini bahwa dirinya sudah tidak ada di dunia ya atau meninggal. Nah, contohnya ini ya contohnya, ini kan alam kubur ya. Semua yang ada di sini adalah roh-roh. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya untuk contohnya bahwa si individu ini sendiri ya bahwa dia meyakini bahwa dirinya itu sudah tidak ada di dunia. Ini kan tidak sesuai dengan kenyataan ya. Nah, dengan contoh seperti ini masuk ke waham nihilistik. Oke, selanjutnya di sini waham curiga. Nah, apabila waham curiga yaitu meyakini bahwa ada seseorang atau kelompok yang berusaha merugikan atau mencederai dirinya. Nah, contohnya di sini, saya tahu saudara saya ingin menghancurkan hidup saya karena iri dengan kesuksesan saya. Nah, di sini meyakini bahwa akan ada menghancurkan hidup si pasien itu sendiri ya. Di sini meyakini seperti itu pasien itu kepada kepada saudaranya gitu ya. Nah, di sini masuk ke waham curiga ya. Waham curiga.
Oke. Nah, untuk perencanaan dan pelaksanaan waham ya, yang pertama kita bantu orientasi realita, kita bantu nih orientasi kenyataan gitu ya. Nah, setelah kita bantu orientasi realita ya, selanjutnya kita diskusikan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, setelah kita mendiskusikan kebutuhan yang tidak terpenuhi, nah selanjutnya kita diskusi tentang kemampuan positif yang dimiliki. Ya, jadi kita gali gitu ya, kemampuan apa sih positif yang pasien itu sendiri yang ia miliki gitu ya. Nah, setelah itu kita melatih minum obat yang benar. Oke, kita masuk ke risiko bunuh diri ya, teman-teman. Oke, nah untuk risiko bunuh diri di sini suatu upaya yang disadari dan ditemukan oleh diri sendiri ya. Jadi secara sadar ya, dan ditemukan oleh diri sendiri gitu ya, bukan oleh orang lain. Dan untuk mengakhiri kehidupan ya, atau pembinasaan oleh individu akibat krisis multidimensional pada pemenuhan kebutuhan individu, di mana individu merasa ini adalah jalan keluar yang terbaik. Jadi ada apa eh, sesuatu yang ditemukan oleh diri diri sendiri gitu ya, untuk mengakhiri kehidupannya. Nah, ini masuk ke risiko bunuh diri. Oke, nah untuk tingkatan bunuh diri itu sendiri ya terdiri dari isyarat, ancaman, dan percobaan. Nah, di sini teman-teman kita belajar ya untuk membedakan. Nah, untuk isyarat bunuh diri ya, itu ditujukan dengan perilaku tidak langsung ingin bunuh diri. Nah, misalnya dengan mengatakan tolong jaga anak-anak karena saya akan pergi jauh, atau segala sesuatu akan lebih baik tanpa saya. Nah, di sini tidak ada ya memikirkan atau memikirkan rencana bunuh diri ya. Tidak ada ancaman seperti itu kan ya di sini. Nah, namun di sini ada isyarat nih ya, perilaku tidak langsung ingin bunuh diri dengan dari masalah ini ya, dari masalah ini dari contoh. Karena di sini tidak ada percobaan ya, tidak ada ancaman ya, atau rencana untuk mengakhiri, namun ada perilaku tidak langsung ingin. Nah, di sini ancaman bunuh diri berbeda dengan isyarat bunuh diri. Apabila ancaman itu diucapkan oleh pasien ya, ancaman bunuh diri umumnya diucapkan oleh pasien berisi keinginan untuk mati disertai dengan rencana untuk mengakhiri dan persiapan alat untuk melaksanakan rencana tersebut. Jadi di sini ada rencana teman-teman ya, sudah ada planning seperti itu ya untuk percobaan bunuh diri. Nah, apabila percobaan bunuh diri yaitu tindakan pasien mencederai atau melukai diri ya untuk mengakhiri kehidupannya. Nah, di sini udah ada percobaan teman-teman ya. Si pasien aktif mencoba bunuh diri dengan cara gantung diri, minum racun, memotong urat nadi, atau menjatuhkan diri dari tempat. Nah, di sini perencanaan untuk RPD, di mana yang pertama mengidentifikasi benda-benda yang dapat membahayakan pasien. Jadi kita identifikasi terlebih dahulu benda-benda apa saja sih yang dapat membahayakan pasien. Setelah kita identifikasi, maka kita mengamankan benda yang dapat membahayakan. Nah, setelah itu kita lakukan kontak treatment. Dan setelah kita melakukan itu, kita mengajarkan cara mengendalikan dorongan bunuh diri. Setelah kita mengajarkan cara mengendalikan dorongan bunuh diri, maka kita melatih cara mengendalikan ya dorongan bunuh diri. Setelah itu kita identifikasi aspek positif pasien ya. Apa saja sih aspek positif pasien yang pasien miliki gitu kan ya. Nah, setelah itu kita dorong pasien untuk menghargai diri sebagai individu yang berharga. Nah, selanjutnya identifikasi pola coping yang bisa diterapkan pasien. Nah, setelah itu kita menilai dan memotivasi pasien memilih pola coping yang konstruktif. Nah, selanjutnya membuat rencana masa depan yang realistis bersama pasien ya. Oke.
Selanjutnya kita masuk ke masalah keperawatan dengan isolasi sosial. Kondisi di mana seseorang mengalami gangguan hubungan interpersonal yang mengganggu fungsi individu tersebut dalam meningkatkan keterlibatan atau hubungan sosialisasi dengan orang lain. Nah, untuk isolasi sosial biasanya apa ditekankannya ini? Ada gangguan hubungan interpersonal gitu ya, atau hubungan sosialisasi dengan orang lain. Nah, di sini tanda dan gejalanya ya biasanya ditemukan ya berdasarkan hasil wawancara itu pasien menceritakan kesepian, pasien merasakan tidak aman berada dengan orang lain ya. Pasien mengatakan hubungan yang tidak berarti dengan orang lain atau berdasarkan hasil observasi di sini tidak memiliki teman dekat ya, menarik diri, tidak komunikatif, tidak ada kontak mata atau terpaksa diam itu. Nah, ini ditemukan pada pasien-pasien isolasi sosial. Selanjutnya di sini saya jelaskan ya perencanaan dan pelaksanaan isolasi sosial. Nah, yang pertama identifikasi terlebih dahulu ya penyebab isosnya. Isosnya itu kenapa gitu ya penyebabnya. Oke, setelah itu kita di sini setelah kita identifikasi kita diskusikan ya keuntungan berinteraksi itu apa ya, kerugian interaksinya itu apa juga gitu ya. Nah, setelah kita diskusikan keuntungan dan kerugian ya, maka kita ajarkan pasien itu sendiri untuk berkenalan dengan satu orang. Selanjutnya bertambah ya, berikan kesempatan kepada pasien itu untuk berkenalan dengan 2 orang atau lebih ya. Oke. Selanjutnya dengan masalah keperawatan perilaku kekerasan. Nah, marah yang ekstrim atau ketakutan sebagai respon terhadap perasaan terancam berupa ancaman fisik atau ancaman terhadap konsep diri yang diekspresikan dengan mengancam, mencederai orang lain dan atau merusak lingkungan. Nah, itu untuk perilaku kekerasan. Oke. Nah, adapun tanda dan gejalanya, yang pertama yaitu muka merah dan tegang, pandangan tajam, mengatupkan rahang dengan kuat, mengepalkan tangan, jalan mondar-mandir, bicara kasar, suara tinggi, mengancam secara verbal dan fisik, melempar atau memukul benda orang lain ya, atau merusak barang atau benda. Nah, ini tanda dan gejala pada perilaku kekerasan. Oke. Nah, adapun perencanaan dan pelaksanaan perilaku kekerasan ya. Pertama identifikasi ya penyebabnya. Tanda dan gejalanya ya dampak perilaku kekerasan yang dilakukan. Nah, setelah kita identifikasi bantu pasien untuk praktekkan latihan cara mengontrol fisik 1. Nah, setelah kita melatih ya cara mengontrol fisik 1 dan 2, latih juga ya mengontrolnya itu dengan cara verbal. Dan selanjutnya setelah cara verbal kita latih juga mengontrolnya dengan spiritual. Dan yang terakhir juga ya jangan lupa untuk menjelaskan cara minum. Oke. Nah, ini selanjutnya masalah keperawatan ya dengan DPD ya, defisit perawatan diri. Oke. Nah, kondisi di mana individu tidak mampu melakukan atau menyelesaikan ya. Jadi si individu itu sendiri tidak mampu melakukan atau menyelesaikan aktivitas perawatan diri. Itu untuk DPD ya, teman-teman ya. Jadi adanya gangguan proses pikir sehingga kemampuan untuk melakukan aktivitas perawatan diri menurun. Jadi kurang perawatan diri tampak dari ketidakmampuan merawat kebersihan diri, makan ya, berhias, toileting, BAB secara mandiri. Oke. Nah, adapun tanda dan gejalanya ya. Nah, di sini yang pertama ya, defisit perawatan diri. Untuk gangguan kebersihan diri ya biasanya ditemukan rambut kotor, gigi kotor, kulit berdaki dan bau, kuku panjang dan kotor. Nah, untuk defisit perawatan diri yang selanjutnya ya biasanya ditemukan ketidakmampuan berhias dan atau berdandan,
Biasanya ditemukan rambut acak-acakan ya, pakaian kotor dan tidak rapi. Pakaian tidak sesuai pada pasien laki-laki tidak bercukur, pada pasien wanita tidak berdandan. Nah, adapun defisit perawatan diri selanjutnya, ketidakmampuan makan secara mandiri biasanya ditemukan tidak mampu mengambil makan sendiri, makan berceceran, makan tidak pada tempatnya. Oke. Nah, defisit perawatan diri yang terakhir ya, atau ketidakmampuan BAB atau BAK secara mandiri. Biasanya BAB dan BAK-nya itu tidak pada tempatnya ya. Tidak tidak membersihkan diri dengan baik setelah BAB atau BAK. Ya, oke. Nah, di sini ada pun perencanaan dan pelaksanaan untuk masalah defisit perawatan diri. Yang pertama ya, jelaskan ya pentingnya kebersihan diri. Selanjutnya, jelaskan cara menjaga kebersihan diri. Nah, setelah itu kita bantu pasien mempraktekkan cara menjaga kebersihan diri. Yaitu untuk dengan DPD dengan kebersihan diri. Nah, selanjutnya ini dengan DPD dengan yang pola makan ya, cara makannya. Nah, ini pertama itu menjelaskan cara makan yang baik dan benar gitu ya. Yang kedua bantu pasien mempraktekkan cara makan yang baik. Nah, selanjutnya ini masuk ke eliminasi ya. Nah, di sini jelaskan cara eliminasi yang baik. Bantu pasien mempraktekkan cara eliminasi yang baik. Dan juga jelaskan cara berdandan. Bantu pasien mempraktekkan cara berdandan. Ya. Nah, setelah itu kita masuk ke masalah keperawatan dengan HDR ya, harga diri rendah. Nah, di sini ya, harga diri rendah situasional adalah evaluasi atau perasaan negatif terhadap diri sendiri atau kemampuan klien sebagai respon terhadap situasi saat ini. Jadi berbeda nih dengan HDR kronis. Di sini evaluasi atau perasaan yang negatif terhadap diri sendiri atau kemampuan klien seperti tidak berarti ya, tidak berharga, tidak berdaya, yang berlangsung dalam waktu yang lama dan terus-menerus. Jadi lihatnya dari waktu ya. Apabila HDR situasional itu aktual ya, situasi saat ini. Nah, apabila HDR kondisi itu dilihatnya berlangsung dalam waktu yang lama dan terus-menerus. Oke, nah adapun tanda dan gejalanya ya untuk HDR biasanya tidak berguna ya, menjadi negatif, berjalannya menunduk, kotak matanya kurang, berbicaranya pelan ya, dan juga fasih. Nah, adapun perencanaan dan pelaksanaan harga diri rendah. Nah, di sini yang pertama yaitu identifikasi ya kemampuan dan aspek positif yang dimiliki pasien. Nah, selanjutnya latih pasien menilai kemampuan yang dapat digunakan. Ya, setelah kita identifikasi kita latih ya pasien ya, menilai kemampuan yang dapat digunakan. Setelah itu pasien memilih menetapkan kemampuan yang akan dilatih. Nah, selanjutnya kemampuan yang dipilih pasien itu kita latih. Gitu ya. Oke. Nah, kita langsung ke contoh soal nih, teman-teman. Nah, seorang laki-laki berusia 45 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan marah-marah dan berbicara sendiri. Nah, hasil pengkajian, pasien mengatakan telah bercerai dengan suaminya dan mempunyai 2 anak. Dan pasien mengatakan, tolong jaga anak-anak saya, mungkin saya tidak akan bisa merawat mereka lagi. Apakah masalah keperawatan pada kasus di atas? A. Risiko bunuh diri. B. Perilaku kekerasan. C. Halusinasi pendengaran. D. Harga diri rendah. E. Waham. Nah, di sini masalah utama adalah data yang diungkapkan berulang-ulang atau mengancam diri pasien. Nah, pada kasus di atas adalah RBD. Nah, kita lihat nih. Di sini ya, pasien dibawa karena dirawat karena marah-marah dan berbicara sendiri. Nah, di sini hasil pengkajian nih ya,
berarti pada saat sekarang gitu ya. Di kajian pasien mengatakan telah bercerai dengan suaminya. Ya, dan pasien mengatakan apa? Tolong jaga anak-anak ya. Mungkin saya tidak akan bisa merawat mereka lagi. Nah, di sini apa? Di sini ada data apa yang mengancam diri pasien gitu ya. Ini lebih ke apa? RBD ya. Di sini masalah yang muncul perilaku kekerasan ada ya. Ini ya, marah-marah, berbicara sendiri, halusinasi. Namun pada saat pengkajian ya, pada saat ini ya yang muncul di sini masalah utamanya yaitu apa? RBD ya. Itu ya, mengancam diri pasien. Oke, jadi jawabannya A. Oke. Selanjutnya, contoh selanjutnya, seorang lansia sudah 13 tahun di Panti Jompo. Berdasarkan pengkajian, klien tampak sering menyendiri, menangis, dan saat diajak bicara tidak mau menatap lawan bicaranya. Klien mengatakan ia merasa keluarganya sudah tidak peduli dengannya. Dan ia merasa dirinya sudah tidak berguna lagi. Nah, berdasarkan kasus di atas, apakah diagnosis keperawatan yang tepat? A. Ketidakberdayaan, B. Depresi, C. Harga diri rendah, D. Berduka, D. Isolasi sosial. Nah, di sini ya teman-teman. Oke. Kata kunci, masalah pada kasus di atas adalah klien mengatakan ia merasa keluarganya sudah tidak peduli dengannya dan ia merasa dirinya sudah tidak berguna lagi. Nah, maka data pendukung kasus di atas, klien tampak sering menyendiri, menangis, dan saat diajak bicara tidak mau menatap. Nah, ini apa? Tanda dan gejala di atas merupakan penolakan diagnosa harga diri rendah. Ya. Oke. Selanjutnya, contoh soal selanjutnya. Seorang perempuan usia 38 tahun dirawat di rumah sakit jiwa. Nah, sejak 6 hari yang lalu, hasil pengkajian suka menyendiri dan jarang ngobrol dengan teman-temannya dengan alasan malas ngobrol, tampak lebih banyak tiduran, tidak mau melakukan aktivitas di ruangan. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Risiko perilaku kekerasan, B. Defisit perawatan diri, C. Harga diri rendah, D. Isolasi sosial, E. Halusinasi. Nah, di sini pilihannya itu D ya, isolasi sosial. Nah, D adalah pilihan kunci jawaban yang tepat karena tanda dan gejala yang terdapat pada kasus di atas, tanda gejala isolasi sosial. Kita lihat nih, suka menyendiri dan jarang ngobrol dengan teman-temannya dengan alasan malas ngobrol. Nah, di sini kita lihat dari pengkajian itu, maka jawabannya itu D, isolasi sosial. Nah, apabila A, ini bukan termasuk tanda dan gejala apa? PRPK. DPD, ya sama ya, tidak termasuk. HDR juga sama ya. Halusinasi juga ya, sama tidak termasuk. Jadi, pilihan A, B, C, dan E itu tidak tepat untuk apa dengan data tersebut ya. Jadi jawabannya isolasi sosial. Jadi jawabannya D. Oke. Contoh soal selanjutnya, seorang laki-laki berusia 22 tahun dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit jiwa karena alasan marah-marah dan menolak minum obat. Hasil wawancara, pasien mengatakan tidak mau bicara karena dirinya mempunyai ilmu suci yang bisa menyembuhkan orang, bicara inkoheren, dan flight of idea. Pasien riwayat gagal masuk akpol. Nah, apakah masalah keperawatan utama yang terdapat pada tersebut? ARPK, ya, psikopati kekerasan, B. Waham, C. Isolasi sosial, D. Harga diri rendah, E. Halusinasi. Nah, pada kasus di atas, ya, pasien mengalami beberapa masalah nih keperawatan ya. Di sini masalahnya harga diri rendah, ya, dari rendah, apa regimen terapi inefektif gitu ya, menolak apa minum obat, RPK ya, apa marah-marah gitu kan ya, dan waham di sini hasil pengkajian saat ini ya, here and now,
data yang diungkapkan berulang-ulang atau mengancam diri pasien menjadi masalah utama. Nah, dari kasus di atas, masalah kekuatan utamanya adalah waham. Karena apa? Di sini lihat nih, data saat ini, saat hasil pengkajian, oke. Apa klien menganggap, kan tidak mau klien mempunyai ilmu suci ya, yang bisa menyembuhkan orang, gitu kan ya. Nah, ini klien menganggap dirinya bisa melakukan apa saja maupun menyembuhkan segala penyakit. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya waham ya. Jadi jawabannya B, waham. Oke, selanjutnya. Seorang laki-laki berusia 20 tahun dibawa ke rumah sakit jiwa karena mengurung diri di kamarnya. Suka marah-marah dan tertawa sendiri. Keluarga mengatakan pasien merasa malu kepada teman-temannya dan merasa tidak berguna lagi karena tidak lulus masuk PTN. Nah, pasien tidak pernah mandi dan berganti pakaian. Hasil pengkajian, pasien tampak kotor dan bau rambut acak-acakan. Apakah masalah kepatuhan pada kasus di atas? A. ISOS, B. HDR, C. DPD, D. Gangguan citra tubuh, E. RPK. Oke. Nah, pada kasus di atas, pasien mengalami beberapa masalah keperawatan. Harga diri rendah ya, halusinasi tertawa sendiri, ya. Isolasi sosial juga ya sama ya. Dan juga di sini defisit kekuatan diri ya. Nah, hasil pengkajian saat ini RNO dan juga data yang diungkapkan ulang-ulang atau mengancam diri pasien menjadi masalah utama ya. Nah, dari kasus di atas masalah kekuatan utamanya adalah defisit kekuatan diri. Pasien tampak kotor dan bau rambut acak-acakan nih. Kita lihat nih hasil pengkajian pasien tampak kotor dan bau rambut acak-acakan. Jadi jawabannya C ya, DPD, defisit perawatan diri. Oke, selanjutnya Tuan A dibawa bersama keluarganya ke rumah sakit jiwa sejak 2 hari yang lalu. Karena mengamuk dan berbicara kasar. Menurut keluarga, pasien sebelumnya pendiam dan diketahui istri pasien selingkuh. Saat dikaji, pasien tampak gelisah, pandangan tajam, dan sesekali mengancam teman sekamarnya. Rambut acak-acakan dan belum mandi. Nah, apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus di atas? A. RPK, B. Defisit perawatan diri, C. Harga diri rendah, D. Halusinasi, E. Isolasi sosial. Nah, di sini pilihannya itu A ya. Kenapa? A adalah pilihan kunci jawaban yang tepat ya, karena tanda dan gejala yang terdapat pada kasus di atas, tanda gejalanya RPK. Di sini kita lihat nih. Oke, saat dikaji pasien tampak gelisah, pandangan tajam dan sesekali mengancam teman sekamarnya ya. Jadi di sini tanda gejala RPK ya terdapat ya di saat pada data pengkajian, dan juga tadi masalah utama itu bisa di di sini mengancam ya, yang lebih mengancam mengancam nyawa ya, mengancam diri pasien. Jadi jawabannya RPK ya. Oke, selanjutnya. Pasien perempuan berusia 30 tahun pos dirawat RSJ 7 hari yang lalu. Hasil pengkajian, klien sudah mampu berinteraksi ya, dengan keluarga dan menyatakan keinginan kerja kembali. Tetapi takut melakukan kesalahan. Pasien mengatakan suka membuat kue ulang tahun. Nah, apakah tindakan keperawatan selanjutnya pada kasus tersebut? A. Mendiskusikan tentang kegiatan harian pasien. B. Melatih kemampuan positif yang dimiliki pasien. C. Mendiskusikan kemampuan dan aspek positif pasien. D. Melibatkan pasien pada kegiatan rehabilitasi masyarakat. E. Melibatkan pasien dalam kegiatan kelompok di masyarakat. Nah, di sini pilihan C tidak tepat karena pasien telah dikaji tentang kemampuan positif yang dimiliki ya. Ini C kan mendiskusikan kemampuan dan aspek positif. Nah, pilihan A, D, dan E merupakan tindakan keperawatan yang setelah melatih kemampuan positif yang dimiliki. Itu ya. Nah, pilihan tepat B karena
Perawat sudah mengidentifikasi kemampuan positif membuat kue ulang tahun, maka perawat melatih kemampuan positif yang dimiliki pasien. Jawabannya B. Sini kan kita lihat nih ya dari hasil pekerjaannya. Kalian sudah mampu berinteraksi ya dengan keluarga, ya. Tapi takut melakukan kesalahan nih. Pasien mengatakan suka. Nah ini aspek positifnya, suka membuat kue ulang tahun. Jadi kita telah mengetahui ya kemampuan aspek positifnya, maka kita latih kemampuan positif yang dimiliki pasien. Jawabannya. Oke, contoh soal selanjutnya. Seorang laki-laki berusia 34 tahun dirawat di rumah sakit jiwa karena mengurung diri di kamar sejak 1 bulan lalu dan kadang marah-marah tanpa sebab. Di pengkajian, pasien sering menyendiri, tertawa, dan berbicara sendiri, afek labial dan penampilan tidak rapi. Keluarga mengatakan pasien di PHK setahun yang lalu. Apakah tujuan tindakan keperawatan pada kasus tersebut? Oke. A. Pasien mampu melakukan interaksi dengan lingkungannya. B. Pasien menunjukkan perilaku meningkatnya harga diri. C. Pasien mampu mengontrol perilaku marahnya. D. Pasien mampu mengontrol halusinasinya. E. Pasien mampu melakukan kebersihan diri. Nah, pada kasus tersebut, tentukan terlebih dahulu masalah utamanya ya, yaitu halusinasi. Karena kondisi saat ini ya, sering menyendiri, tertawa, dan bicara sendiri afek labil. Kita lihat di hasil pengkajian, pasien sering menyendiri, tertawa, dan berbicara sendiri afek labil. Nah, ini masuk ke halusinasi ya teman-teman ya. Halusinasi. Nah, maka apa untuk tujuan tindakan keperawatan pada kasus tersebut ya dengan halusinasi, maka apa tujuannya? Tujuan tindakannya. Di sini pasien mampu mengontrol halusinasinya, jadi jawabannya. Oke, contoh soal selanjutnya. Seorang laki-laki berusia 34 tahun dikunjungi oleh perawat puskesmas karena mengurung diri di kamar sejak 1 bulan. Menolak mandi dan suka bicara sendiri. Hasil pengkajian, kotak mata kurang, hanya mengangguk dan menggelengkan kepala saat ditanya. Keluarga mengatakan klien diberhentikan pekerjaannya. Apakah tujuan tindakan kepatuhan pada kasus tersebut? A. Pasien mampu melakukan interaksi. B. Pasien mampu menjaga kebersihan diri. C. Pasien mampu mengontrol halusinasinya. D. Pasien tetap mampu berorientasi pada realita. E. Pasien menunjukkan perilaku meningkatnya harga diri. Nah, di sini pada kasus tersebut pasien dengan masalah isolasi sosial karena data saat ini kontak mata tidak ada, hanya mengangguk dan menggelengkan kepala saat ditanya, sehingga tujuan tindakan kepatuhan adalah pasien mampu melakukan interaksi. Oke, di sini kita lihat nih hasil pengkajian kontak mata kurang ya. Ini tanda-tanda pasien dengan masalah isos ya. Hanya mengangguk dan mengalihkan kepala saat ditanya. Nah, jadi apa tujuan tindakan keperawatan pada kasus tersebut? Jadi pasien mampu melakukan interaksi. Jawabannya A. Oke. Contoh soal berikutnya, seorang perempuan berusia 40 tahun dikunjungi oleh perawat puskesmas karena tidak kontrol ulang selama 1 bulan. Nah, hasil pengkajian, rambut kotor, acakan, gigi kotor, kulit berdaki, dan bau kuku hitam, panjang dan kotor. Nah, di sini perawat menjelaskan tentang pentingnya kebersihan diri. Apakah kemampuan yang ditujukan oleh pasien pada situasi tersebut? A. Pasien dapat menyediakan fasilitas kebersihan diri yang dibutuhkan. B. Pasien mandi, mencuci rambut, menggosok gigi dengan benar. C. Pasien mengenal masalah defisit perawatan diri. D. Pasien mengenal tanda kegangguan dan rujukan. E. Pasien kontrol teratur ke puskesmas. Oke. Nah, pada kasus tersebut, perawat hanya menjelaskan tentang kebersihan diri. Nah, hasil dari tindakan perawat tersebut, pasien mampu memahami dan mengenal masalah defisit perawatan diri. Nah, opsi yang lain tercapai setelah pasien mengenal masalahnya. Jadi, di sini apa tindakannya? Perawat menjelaskan tentang pentingnya kebersihan diri ya. Perawat menjelaskan tentang kebersihannya, maka pasien itu
mampu memahami dan mengenal masalah defisit buatan diri. Jadi jawabannya C. Oke. Contoh soal selanjutnya. Seorang perempuan berusia 35 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan marah-marah ya. Hasil pengkajian pasien mengatakan ibu saya mau meracuni saya karena dia tidak suka dengan calon suami saya. Pokoknya saya tidak mau makan makanan yang diberikan oleh ibu saya. Opek labil, mundar mandir dan gelisah. Apakah tujuan tindakan kekuatan pada kasus di atas? A. Pasien dapat meningkatkan harga dirinya. B. Pasien dapat merawat diri secara mandiri. C. Pasien dapat berorientasi pada realitas secara bertahap. D. Pasien dapat terinteraksi dengan orang lain. E. Pasien dapat menyediakan energi secara konstruktif. Nah, di sini pada kasus tersebut pasien mengalami waham curiga ya. Di sini waham curiga ya Ini, di sini ibu saya mau meracuni saya ya. Jadi curiga sama ibunya. Kan tidak suka dengan calon suami saya. Pokoknya saya tidak mau makan makanan yang diberikan oleh ibu saya. Nah, di sini diagnosa keperawatannya dengan masalah waham curiga. Nah, sehingga tujuan dari intervensi yang dilakukan perawat adalah mengorientasikan pasien kepada realitas secara bertahap. Nah, yang ini ya, teman-teman. Nah, untuk yang A, D, C, dan D tidak sesuai dengan masalah keperawatan. Jadi jawabannya C ya, pasien dapat berorientasi pada realitas secara bertahap. Oke teman-teman, terima kasih untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan tekan loncengnya teman-teman. Semoga bermanfaat. Salam kompeten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.